Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Husin, saya sendiri Zakaria Malik, dan Muhammad Nasrul. Di sini kami akan mempresentasikan tentang backward and forward chaining. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian sistem pakar. Yang kedua, tentang definisi backward and forward chaining. Yang ketiga, penjelasan knowledge base, database, dan inferensi engine. Yang keempat, contoh analisa dan penerapan backward and forward chaining. Dan yang kelima yaitu kesimpulan. Untuk definisi sistem pakar, menurut Kusri dan Muhammad Rino Prayogi, sistem pakar adalah aplikasi yang berbasis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sebagaimana yang dipikirkan oleh pakar. Sistem pakar adalah mentransferkan kepakaran seseorang pakar ke komputer, kemudian melanjutkan dari komputer ke orang lain yang bukan pakar. Next, definisi backward dan forward chaining. Forward chaining merupakan metode inferensi yang melakukan penalaran dari suatu masalah kepada solusinya. Jika klausa premis sesuai dengan situasi, maka dia akan bernilai true. Maka proses akan menyatakan konklusi, yaitu menciptakan sebuah kesimpulan. Forward chaining adalah data driven karena inferensi dimulai dengan informasi yang tersedia dan baru konklusi diperoleh. Backward chaining menggunakan pendekatan goal driven, dimulai dari harapan apa yang akan terjadi, hipotesis, dan kemudian mencari bukti yang mendukung atau berlawanan dengan harapan kita. Sering hal ini memerlukan perumusan dan pengujian hipotesis sementara. Untuk langkah-langkah penerapan backward and forward chaining, yang pertama, knowledge base, yaitu basis pengetahuan. Jika kita harus memiliki basis pengetahuan dari kepakaran seseorang, contoh dokter, kita membutuhkan data penyakit, paru, dan gejala-gejalanya. Yang kedua yaitu menentukan rule, aturan, atau inferensi engine. Untuk memulai penalaran, mendapatkan kesimpulan atau goals dari hipotesis objek. Untuk mendapatkan fakta, contohnya penyakit DBD sebagai kesimpulan dan demam sebagai gejalanya. Membuat output atau hasil dalam bentuk solusi dari hasil penalaran, contoh penyakit yang diderita migran, maka solusi penanganannya adalah minum obat atau tidak. Contoh penerapan sistem pakar, yang pertama, sistem pakar kerusakan hardware komputer dengan metode forward chaining. Yang kedua ada sistem pakar untuk penyakit anak menggunakan metode forward chaining. Kami akan coba menjelaskan tentang studi kasus yang pertama, yaitu sistem pakar kerusakan hardware komputer dengan metode forward chaining. Yang pertama ada knowledge base-nya 1-5 poin. Studi kasusnya adalah komputer tidak mau start, kemudian penyebab gangguannya A sampai D, yaitu kabel belum terpasang, UPS atau stabilizer belum dihidupkan, kabel power putus, power supply rusak. Ini adalah penyebab gangguannya. Kemudian komputer mau hidup tetapi tidak mau booting, penyebab gangguannya adalah kabel VGA-nya bermasalah atau juga kendor dalam pemasangannya, kemudian ada kemungkinan memori rusak, arus pada power supply tidak memadai. Komputer sering hang, penyebab gangguannya adalah CPU terlalu panas, kapasitas memori tidak memadai, memori rusak, kerusakan pada program atau sistem virus. Yang keempat, keyboard tidak dikenali oleh komputer, penyebab gangguannya adalah keyboard belum terpasang dengan benar, keyboard rusak, sistem tidak mengenali penambahan hardware, atau juga kemungkinan portnya yang rusak. 5. Jam dan setting tanggal BIOS selalu berubah-ubah. Penyebab gangguannya adalah kemungkinan baterai
almost sudah tidak berfungsi dengan baik. Analisa proses atau inference engine-nya adalah rule 1. If CPU mati dan komputer sering restart, kipas power supply tidak berputar, maka kemungkinan power supply CPU bermasalah. Rule yang kedua, jika komputer sering hang, komputer menjadi lambat, hard disk tidak terdeteksi, hard disk tidak dapat diformat, kapasitor hard disk tidak normal, hard disk kesulitan membaca daerah tertentu, hard disk berbunyi keras, hard disk terdeteksi tidak terbaca kapasitasnya, maka kemungkinan hard disknya bermasalah. Rule yang ketiga, jika lampu indikator monitor hidup layar gelap, gambar monitor lengkung di pinggir, gambar monitor redup, tidak fokus, terlalu kontras, garis-garis melebar bagian kiri kanan, gambar monitor terlalu ke kiri atau ke kanan, maka permasalahan adalah pada horizontal komputer. Fakta yang ada adalah komputer lambat dilambangkan dengan A, hard disk berbunyi keras dilambangkan dengan B, sering hang E, dan gambar monitor bergetar dengan X, monitor tidak fokus Q, maka hasilnya adalah gejala atau tanda-tanda itu kita kasih dengan kode G1 sampai dengan G2. Kemudian gejala CPU mati, komputer sering sampai dengan G22, gambar monitor bergelombang. Kemudian aturan yang kita buat adalah R1 if CPU mati, ini adalah dilambangkan dengan A, kemudian komputer sering restart digambarkan dengan B, kipas power supply tidak berputar, C, power supply CPU bermasalah, A1. Dari rule 1 ini ada if dan and, jika makanya maka CPU mati, komputer sedang restart, kipas power supply tidak berputar, kemungkinan adalah power supply CPU bermasalah, dilambangkan dengan A1. Rule yang kedua itu ada if komputer sering hang, itu dilambangkan dengan E, komputer menjadi lambat dilambangkan dengan F, hard disk tidak terdeteksi G, sampai dengan hard disk terdeteksi tapi tidak terbaca pada hardware komputer. Maka yang kemungkinan yang bermasalah adalah hard disk, dilambangkan dengan A2. Rule yang ketiga, jika lampu indikator monitor hidup layar genap, dilambangkan dengan N, gambar monitor lengkung di pinggir kanan atau kiri dilambangkan dengan O, sampai dengan gambar monitor terlalu ke kiri atau ke kanan dilambangkan dengan U, maka kemungkinan terjadi permasalahan adalah pada horizontal monitor, dilambangkan dengan A3. Kemudian rule keempat, jika monitor tidak menampilkan gambar sama sekali, maka kemungkinan adalah power supply monitor bermasalah, dilambangkan dengan A4. Fakta yang ada adalah komputer lambat, hard disk berbunyi keras, sering hang, gambar monitor bergetar, monitor tidak terlalu fokus. Nah, kita buat R1 atau rule yang pertama adalah A ditambah B ditambah C sama dengan A1. Kemudian rule yang kedua sama dengan E, F, G sama dengan L sama dengan A2. Kemudian teknik iterasi yang kita gunakan adalah iterasi yang pertama R1, rule yang pertama adalah A1. Kemudian iterasi 1 R1, rule-nya 1, maka kesimpulannya adalah A1. Kemudian ada kode kerusakan dan kerusakan. Jika A1 power supply CPU bermasalah, A2 hard disk bermasalah, A3 permasalahan pada horizontal monitor, A4 power supply monitor bermasalah. Kesimpulannya adalah jika fakta gejalanya kerusakan, misalkan CPU mati itu adalah A, hard disk berbunyi keras adalah B, maka kerusakannya adalah pada power supply yaitu A1. Demikian untuk kasus yang pertama. Terima kasih. Ya, kasus yang kedua ya. Ini sistem pakar untuk penyakit anak menggunakan metode forward chaining yang dibikin oleh Gideon Abram Philando Warso 1, Gregorio Satyabudi 2, Lili Puspa Dewi 3. Ini knowledge base-nya ada 3 macam penyakit ya. Yang pertama gejala penyakit campak, dan gejalanya itu bercak merah, malaise, demam, fotofobia, gatal, batuk, kompleks spot. Dan penyakit kedua itu ada DBD. Gejalanya itu 1 bercak merah, 2 malaise, 3 demam, 4 nafsu makan turun, 4 anoreksia, 6 mual dan muntah. Dan penyakit
Yang terakhir ini ada penyakit konstipasi atau sembelit. Itu gejalanya polidipsi, poliuri, fisura anus, susah buang air besar, kurang makanan berserat. Rulesnya itu gini. Rule 1, jika bercak merah ya, malise ya, demam ya, fotofobia ya, gatal ya, batuk ya, konflik spot ya, maka penyakit yang diderita itu penyakit campak. Ini rule kedua itu jika bercak merah ya, malise ya, demam ya, nafsu makan turun ya, anoreksia ya, mual dan muntah ya, maka penyakit yang diderita itu adalah penyakit DBD. Rule ketiga, jika polidipsia, poliuria, fisura anus ya, susah buang air besar ya, kurang makanan berserat ya, maka penyakit yang diderita itu konstipasi atau sembelit. Ini ada pengertian tree diagram. Tree diagram yang diaplikasikan pada sistem pakar ini merupakan rujukan dari rule telah dibuat. Tiap simbol alfabet mewakili gejala yang didapat. Rule contoh tree diagram itu ada di sebelahnya. Ini ada teori probabilitas untuk mendeteksi penyakit sementara. Jadi rumusnya itu probabilitas sama dengan GU itu adalah kan gejala user, irisan P-nya itu penyakit, per hasilnya itu ada GP, gejala penyakit yang diderita. Jadi ini ada gejala dan kode. Ini gejala-gejalanya itu kan ada banyak, ada mengi berulang, batuk di malam dini hari, dada terasa tertekan, dan masih banyak lagi tuh, tinggal dilihat. Nah, kodenya itu ada berbeda-beda setiap gejala. Nah, di sini ada kode aturan. Kode aturan itu rule yang tadi ya. Jadi kodenya misalnya R1 itu aturannya jika bercak merah S dilambangkan S, N Malaysia dilambangkan J, N demam dilambangkan I, N fotofobia dilambangkan Q, N gatal dilambangkan T, N batuk dilambangkan K. Dan anak itu terkena penyakit campak A01. Dan rule kedua hampir sama-sama yang di atas tadi. Dan ketiganya, ini gejala pada pasien faktanya. Jadi semisalnya demam itu I, malisenya J, ada bersin-bersinnya E, hidung meler G, dan batuk K. Kita lihat, jadi gejalanya itu ada mendekati di penyakit yang mana gitu. Nah, dari gejala-gejala yang udah beragam tadi, kita lihat yang paling mendekati itu adalah penyakit campak. Ya, penyakit campak. Jadi kita bisa lihat dari I itu kan ada di demam, J-nya itu kan ada J, ada malaise, E-nya bersin-bersin karena tidak ada, dan G hidung meler tidak ada juga, K batuk ada batuk. Dan di tempat yang lain kan ada 3 tuh yang cocok. Di R2-nya dan R3-nya itu cuma ada 2 yang cocok. Jadi ini ada rumus lagi, R1 S tambah J tambah I tambah Q tambah T tambah K sama dengan A01. Jadi semisalnya S-nya itu bercak merah, malaise, ditambah lagi demam, fotofobia, gatal, batuk, fix itu penyakit campak gitu. Jadi ada ini metode iterasi faktanya IJEGK itu adalah iterasi 1, yaitu penyakit campak. Nah, ini ada kode penyakit. A01 itu penyakit campak, A02 demam berdarah, dengue, A03 penyakit konstipasi atau sembelit. Jadi teori untuk mengukur kemungkinan penyakit itu sama yang tadi. Jadi probabilitas GU irisan P per GP. Ya, saya akan melanjutkan
kasus tentang sistem pakar diagnosa dampak penggunaan softline menggunakan metode backward chaining. Di sini ada knowledge base-nya. Knowledge base-nya ada di sini ada noda kornea penyakitnya. Penyakitnya yang dampaknya itu ada penderita merasa tidak nyaman, 2 sensitif pada cahaya atau fotofobia, 3 noda pada kornea. Dan penyakit selanjutnya ada dampak blepharitis. Itu ada gejalanya ada noda pada kornea, rasa gatal, kelopak mata seperti terbakar, timbul kerak di sekitar kelopak mata, pembuluh darah tampak jelas, 6 kelopak mata saling menempel. Dan seterusnya bisa dilihat di situ. Dan lanjut ada rules di sini, ada kode dan aturan. R1, jika noda kornea maka penderita merasa tidak nyaman dan sensitif pada cahaya atau fotofobia dan ada noda pada kornea. Ya, dan seterusnya bisa dilihat di situ. Ada banyak. Ini ada di sebelahnya ada tabel 3 tabel keputusan. Nah, di situ contohnya doang ya. Di situ ada misalnya D01 itu ada G01 itu kode dari penderita merasa tidak nyaman, G02 itu ada sensitif pada cahaya atau fotofobia, G03 itu ada noda pada kornea gitu. Jadi itu cuma tabel contohnya doang buat kodenya gitu. Jadi ini ada, maka hasilnya adalah bisa dilihat itu. Jadi sebelumnya itu ada ditanya gitu, jadi apakah penderita merasa tidak nyaman? Jika jawab ya, itu ada lanjut lagi. Jika itu kalau misalnya sudah tahu kan, kalau backward chaining kan sudah tahu apa yang penyakit apa yang diderita, jadi tinggal gejalanya aja ditanyakan gitu. Jadi langsung dijelaskan di situ jika memang itu noda kornea. Nah, di situ ada penjelasannya apa itu noda kornea. Dari jurnal 1, jurnal kedua dan 3 dapat kami berikan kesimpulan bahwa kasus 1, pengolahan kerusakan hardware dengan sistem pakar ini menghasilkan ringkasan-ringkasan tentang kerusakan gejala dan solusi sehingga mempercepat user mengatasi masalah yang terjadi. Kasus yang kedua, user bisa mengetahui penyakit apa yang sedang diderita oleh pasien karena proses diagnosa secara garis besar bisa dilakukan secara online tanpa harus menemui dokter saat itu juga. Tetapi pasien tetap harus mendapatkan perawatan medis. Kasus yang ketiga, dengan adanya sistem pakar ini akan memudahkan orang awam untuk melakukan diagnosa dampak softline dan cara penanggulangannya, dan dapat dengan mudah mengetahui gejala-gejala yang dialami pasien dalam mendiagnosa dampak penggunaan softline. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf atas